Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket trio bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 20 analis pasar hasil pertanian ahli pertama. Kompetensi umum. 1. Regulasi terkait analis pasar hasil pertanian. 2. Metode analisis data pemasaran. 3. Perdagangan internasional. 4. Kerjasama dan organisasi internasional di bidang hasil pertanian. 5. Penyebarluasan informasi pemasaran. 6. Pengetahuan di bidang pertanian dan ekonomi. Kompetensi khusus. 1. Teori dan analisis ekonomi pertanian. 2. Teori dan analisis perdagangan internasional. 3. Usaha tani. 1. Berikut ini yang bukan merupakan regulasi terkait analis pasar hasil pertanian adalah: A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 MDAGPER 3/2016 tentang standarisasi bidang perdagangan. C. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 PERMENTANOT 140/8/2012 tentang pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik. D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 010/2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak. E. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 010/2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 010/2016 mengatur tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak, yang tidak berkaitan langsung dengan regulasi terkait analis pasar hasil pertanian. Pilihan jawaban lainnya merupakan regulasi yang relevan dengan tugas dan fungsi analis pasar hasil pertanian, seperti regulasi terkait pangan, standarisasi bidang perdagangan, penanganan pasca panen hasil pertanian, dan penetapan serta penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. 2. Metode analisis data pemasaran yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk pertanian adalah: A. Analisis SWOT. B. Analisis regresi. C. Analisis cluster. D. Analisis conjoint. E. Analisis diskriminan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Analisis regresi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa analisis regresi merupakan metode analisis data pemasaran yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk pertanian. Dengan analisis regresi, dapat diketahui hubungan antara variabel-variabel independen, seperti harga, pendapatan,
dan preferensi konsumen dengan variabel dependen permintaan atau penawaran produk pertanian. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau bisnis. Analisis klaster digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik. Analisis konjoin digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap atribut produk. Analisis diskriminan digunakan untuk memprediksi keanggotaan kelompok berdasarkan variabel prediktor. 3. Perjanjian perdagangan internasional yang bertujuan untuk menghapus hambatan tarif dan non-tarif di antara negara-negara anggota ASEAN adalah A. AFTA ASEAN Free Trade Area. B. APEC Asia Pacific Economic Cooperation. C. WTO World Trade Organization. D. RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership. E. TPP Trans-Pacific Partnership. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. AFTA ASEAN Free Trade Area. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa AFTA ASEAN Free Trade Area adalah perjanjian perdagangan internasional yang bertujuan untuk menghapus hambatan tarif dan non-tarif di antara negara-negara anggota ASEAN. AFTA dibentuk pada tahun 1992 dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. APEC Asia Pacific Economic Cooperation adalah kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan tersebut. WTO World Trade Organization adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan global antar negara-negara anggotanya. RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership adalah perjanjian perdagangan bebas multilateral antara negara-negara ASEAN dengan mitra dagangnya, yaitu Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. TPP Trans-Pacific Partnership adalah perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara di sekitar Samudera Pasifik. 4. Organisasi internasional yang berperan dalam membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekspor produk pertanian adalah A. FAO Food and Agriculture Organization. B. IFAD International Fund for Agricultural Development. C. ITC International Trade Center. D. UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development. E. UNIDO United Nations Industrial Development Organization. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. ITC International Trade Center. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa ITC International Trade Center adalah organisasi internasional yang berperan dalam membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekspor produk pertanian. ITC merupakan badan kerjasama teknis bersama antara WTO dan PBB yang bertujuan untuk mendukung internasionalisasi UKM dan mendorong pengembangan perdagangan di negara-negara berkembang. FAO Food and Agriculture Organization adalah organisasi PBB yang bertujuan untuk memberantas kelaparan dan meningkatkan gizi serta standar hidup melalui peningkatan produktivitas pertanian. IFAD International Fund for Agricultural Development adalah lembaga keuangan internasional dan badan khusus PBB yang didirikan untuk membiayai proyek-proyek pertanian di negara berkembang. UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development adalah organ utama Majelis Umum PBB yang menangani isu-isu perdagangan, investasi, dan pembangunan. UNIDO United Nations Industrial Development Organization adalah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat industrialisasi di negara-negara berkembang. 5. Salah satu strategi penyebarluasan informasi pemasaran hasil pertanian yang efektif adalah melalui A. Pameran dagang internasional. B.
Iklan di media cetak lokal. C. Seminar dan konferensi ilmiah. D. Pelatihan dan penyuluhan kepada petani. E. Publikasi di jurnal ilmiah internasional. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pameran dagang internasional. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pameran dagang internasional merupakan salah satu strategi penyebarluasan informasi pemasaran hasil pertanian yang efektif. Melalui pameran dagang internasional, pelaku usaha pertanian dapat memperkenalkan dan mempromosikan produk mereka kepada calon pembeli potensial dari berbagai negara. Hal ini dapat membuka peluang untuk meningkatkan ekspor dan memperluas pasar internasional bagi produk pertanian. Iklan di media cetak lokal dan pelatihan serta penyuluhan kepada petani merupakan strategi penyebarluasan informasi yang lebih bersifat lokal dan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usaha tani. Seminar dan konferensi ilmiah serta publikasi di jurnal ilmiah internasional lebih bersifat akademis dan ditujukan untuk berbagi pengetahuan dan hasil penelitian di kalangan peneliti dan akademisi. 6. Berikut ini yang bukan termasuk dalam analisis usaha tani adalah A. Analisis biaya produksi. B. Analisis penerimaan dan pendapatan. C. Analisis titik impas break-even point. D. Analisis rantai nilai value chain. E. Analisis kelayakan finansial. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Analisis rantai nilai value chain. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa analisis rantai nilai value chain tidak termasuk dalam analisis usaha tani. Analisis rantai nilai merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan suatu produk atau jasa, dari bahan baku hingga produk akhir yang sampai ke tangan konsumen. Analisis ini lebih berfokus pada industri atau sektor secara keseluruhan, bukan pada usaha tani secara spesifik. Analisis biaya produksi, penerimaan dan pendapatan, titik impas break-even point, serta kelayakan finansial merupakan komponen-komponen penting dalam analisis usaha tani untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dan keberlangsungan suatu usaha tani.